with kaya, cooking 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 with kaya. Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita suatu negara secara berkelanjutan yang disertai dengan perubahan struktur ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya kita bahas tujuan pembangunan ekonomi. Pertama, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai aspek, seperti peningkatan pendapatan per kapita, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan umum secara keseluruhan. Pemerintah dapat mencapainya dengan membangun fasilitas kesehatan yang lebih baik, memperluas akses pendidikan gratis, atau menyediakan program bantuan sosial untuk kelompok yang kurang mampu, sehingga masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan terjamin. Yang kedua adalah mengurangi kemiskinan. Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi adalah mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini dilakukan dengan menciptakan lapangan kerja baru, memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan angkatan kerja, serta mempromosikan kewirausahaan. Program-program sosial seperti program Keluarga Harapan PKH dan bantuan langsung tunai BLT di Indonesia menjadi contoh nyata dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperbaiki taraf hidup mereka. Yang ketiga bertujuan untuk mengatasi pengangguran. Pembangunan ekonomi juga berfokus pada menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Ini dilakukan melalui investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, dan teknologi yang dapat menyerap angkatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Pembangunan kawasan industri baru atau program pelatihan untuk angkatan kerja muda adalah contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja yang layak dan mengurangi pengangguran. Keempat bertujuan untuk pemerataan pendapatan. Salah satu tujuan penting pembangunan ekonomi adalah mengurangi ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin, atau antar wilayah. Pemerintah dapat mencapainya dengan memberikan insentif kepada daerah yang kurang berkembang, atau dengan meningkatkan upah minimum regional di wilayah tertentu. Selanjutnya kita masuk ke indikator pembangunan ekonomi. Indikator yang pertama adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu negara dalam satu tahun. Indikator ini dihitung dengan membagi pendapatan nasional bruto dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, semakin besar kemampuan ekonominya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Namun, pendapatan per kapita seringkali tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata. Indikator yang kedua adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah indikator yang mencerminkan kualitas hidup manusia berdasarkan 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kesehatan diukur melalui angka harapan hidup, pendidikan melalui rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah, sedangkan standar hidup layak diukur dari pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Dengan skala nilai dari 0 hingga 1, IPM menunjukkan keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Misalnya, IPM Indonesia pada tahun 2023 mencapai kategori tinggi, menunjukkan peningkatan pada dimensi pendidikan dan kesehatan. Namun, meskipun IPM memberikan gambaran yang luas, ia tidak mencakup aspek-aspek seperti kebahagiaan atau stabilitas politik, sehingga menjadi indikator yang memerlukan pelengkap untuk analisis yang lebih menyeluruh. Indikator selanjutnya adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan efisiensi pasar tenaga kerja suatu negara dan seringkali menjadi fokus perhatian pemerintah.
Tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan ketersediaan lapangan kerja yang cukup dan pengelolaan ekonomi yang baik, sementara tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan masalah struktural atau siklikal dalam perekonomian. Indikator yang terakhir adalah tingkat kemiskinan. Di Indonesia, tingkat kemiskinan per Maret tahun 2024 tercatat sebesar 9,36%, mencerminkan bahwa sekitar 26,4 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, indikator ini seringkali hanya mencerminkan kemiskinan absolut dan belum mencakup dimensi lain, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, atau infrastruktur dasar, sehingga membutuhkan pendekatan multidimensi untuk memahami kemiskinan secara lebih komprehensif. Selanjutnya adalah tantangan dalam membangun perekonomian. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu tantangan utama dalam pembangunan yang seringkali sulit diatasi meskipun pertumbuhan ekonomi tercapai. Ketimpangan ini mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata antara kelompok masyarakat atau wilayah tertentu. Misalnya, di Indonesia, daerah perkotaan seperti Jakarta seringkali lebih maju secara ekonomi dibandingkan dengan daerah pedesaan atau kawasan timur Indonesia. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi investasi, infrastruktur, dan peluang kerja yang lebih banyak di wilayah perkotaan. Ketimpangan juga dapat terlihat dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sumber daya alam adalah aset penting dalam pembangunan ekonomi, terutama bagi negara berkembang yang sering mengandalkan sektor primer seperti pertambangan, pertanian, dan perikanan. Selain itu, ketergantungan terhadap SDA juga membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Sebagai ilustrasi, jika harga minyak atau batu bara turun, pendapatan negara yang bergantung pada ekspor komoditas ini akan mengalami penurunan drastis. Rendahnya kualitas SDM adalah tantangan mendasar yang menghambat kemampuan suatu negara untuk bersaing di pasar global. Kualitas SDM yang rendah seringkali mencakup tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan kerja yang tidak memadai, dan kesehatan masyarakat yang buruk. Selain itu, masalah stunting dan malnutrisi pada anak-anak menurunkan potensi mereka untuk berkembang secara optimal di masa depan. Pengangguran dan kemiskinan seringkali saling berkaitan erat dan merupakan tantangan besar dalam pembangunan ekonomi. Pengangguran yang mencerminkan ketidakmampuan angkatan kerja untuk menemukan pekerjaan yang layak menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan. Selain itu, ketimpangan kesempatan kerja antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi faktor yang memperburuk masalah ini. Terakhir ada solusi dan upaya. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan serangkaian upaya strategis yang saling terkait. Berikut adalah beberapa solusi utama yang dapat diimplementasikan. Investasi yang signifikan dalam sektor kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasional juga penting untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan adaptif terhadap perubahan pasar kerja. Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, energi, dan teknologi informasi, meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing. Investasi dalam infrastruktur transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing. Mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain, seperti manufaktur, jasa, dan teknologi, dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi pasar global, memberikan insentif dan dukungan bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi pada ekonomi. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan fiskal yang adil, termasuk pengelolaan anggaran yang bijak dan peningkatan pendapatan melalui perpajakan yang adil. Selama masa resesi, pemerintah dapat memberikan stimulus ekonomi melalui belanja publik dan investasi dalam infrastruktur untuk meningkatkan permintaan agregat. Implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.